Salam sejahtera saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kali ini dalam rangka ngejaman menyapa, saya hanya mau ambil satu cerita yang saya kira sudah kita kenal semua dari sejak sekolah minggu, yaitu cerita tentang 3 teman dari Daniel, yaitu Sadrak, Meshach, dan Abednego, yang dilempar ke dalam perapian yang bernyala-nyala namun tidak mengalami cedera apa-apa. Cerita ini sudah sangat terkenal, jadi tidak mau saya ulangi lagi. Tetapi yang mau saya perlihatkan adalah bagaimana keyakinan iman dari ketiga saudara ini. Jadi ketika mereka itu sudah dibawa ke hadapan Raja Nebukadnezar, maka Raja Nebukadnezar itu memberi ultimatum kepada mereka, ya. Kalau kamu bersedia menyembah patung emas, jadi ada patung emas yang didirikan dan semua harus menyembah ke patung itu. Kalau kamu tidak mau menyembah, kamu akan dicampakkan ke dalam dapur api. Dan beginilah Nebukadnezar bertanya, "Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Jadi Nebukadnezar itu raja yang bahkan merasa dirinya lebih tinggi daripada dewa, daripada yang ilahi. Dia kan orang dari Babel, jadi kenalnya adalah dewa-dewa gitu. Tetapi Sadrak, Meshach, dan Abednego menjawab demikian. Dan itu terdapat di Daniel 3 ayat 16 dan 17. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jawaban ini tidak berkata bahwa Tuhan pasti akan menolong kami. Jawaban ini tidak seperti yang biasanya kita dengar pada ucapan-ucapan alim. Jangan khawatir, Tuhan akan menolong. Orang beriman tidak akan mengalami problema atau masalah-masalah ataupun bencana. Bahkan ada beberapa sekarang yang Anda tahu sendirilah sudah merasa yakin bahwa tidak akan mengalami kematian, bahkan kalau mati akan bangkit lagi begitu. Ya ini memang gejala-gejala ekstrim, ya, tapi yang biasanya itu kan bahwa Tuhan pasti menolong. Nah ini jawabannya tidak seperti itu. Jadi mereka berkata, ya kami sebenarnya tidak ada gunanya menjawab, tapi begini aja, kalau Tuhan yang kami puja itu sanggup, pasti Dia akan melepaskan kami. Tapi kalau tidak, ya kami akan tetap setia kepada Tuhan. Kami tidak akan memuja dewa Tuanku, tidak akan menyembah pada Tuanku. Jadi mungkin bahasanya bagi kita yang tidak biasa mendengarnya tidak terasa enak, tapi saya yakin maksudnya adalah untuk mengatakan bahwa kalau ditolong memang Tuhan adalah penolong, tapi kalau tidak apa-apa. Kami tetap beriman, kami tetap kuat, kami tetap setia. Nah, saudara-saudara, saya kira hikmahnya besar bagi kita semua. Kita sudah
berada dalam suatu zaman yang sulit diduga mau kemana. Ya, jadi wabah COVID ini dari dulu sudah datang sampai sekarang, kita tidak tahu kapan berhentinya. Ada yang bilang bulan Agustus, tetapi ada juga yang bilang bulan Desember. Ya, kita jalani aja lah dengan iman. Tetapi saya kira apa yang dikatakan oleh ketiga saudara ini perlu kita hayati dan kita pegang juga. Dan dengan demikian kita tidak mengatur atau memaksa Tuhan untuk berbuat apa-apa bagi kita. Kita serahkan kepada Tuhan bagaimana harus terjadi, dan apapun yang ditentukannya itu baik bagi kita. Ya, jadi di sini bukannya saya berkata Tuhan itu semau-maunya, tidak begitu maksud saya. Tetapi dari sudut atau perspektif iman, kita selalu harus berkata semoga hal ini Tuhan menolong, kiranya Tuhan menolong. Bukan memastikan bahwa Tuhan menolong. Jadi kita tetap di hadapan bahaya atau ancaman COVID ini mempercayakan semuanya kepada Tuhan dan menyerahkan kepada Tuhan bagaimana beliau mau menyelesaikan masalah kita, dan kita sendiri juga tetap pasrah, tetap berusaha menghindari macam-macam, selalu waspada, tetapi akhirnya ya, kita serahkan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kami kembali untuk bisa bersikap seperti ketiga teman-teman Daniel ini. Memang dalam kisahnya Tuhan menyelamatkan mereka. Dan seringkali kami terpaku pada bagian akhirnya, yaitu bagian penyelamatannya, tetapi kami tidak terlalu memperhatikan segi pergumulan dan kesaksian iman mereka. Kalau begitu ya Tuhan, kalau mereka memang demikian, biarlah kami pun dalam kehidupan kami yang terancam oleh wabah COVID ini, kami berdoa seperti mereka, yaitu kalau Tuhan menolong, ya tentu Tuhan pasti menolong. Tapi kalau misalnya kami mengalami bahwa tidak ada pertolongan, itu pun tidak masalah, tidak mengapa. Kami tetap setia kepada Tuhan, kami tetap tidak mau berpaling dari Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kami. Dalam Yesus Tuhan kami yang telah mati dan bangkit itu, kami berdoa. Amin.